Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas mengenai kenapa Cana Auranti bengkok dan bagaimana penanganannya ya. Ini setahu saya dan yang sudah saya alami serta sudah saya cari tahu ke orang-orang yang menurut saya itu bisa menjadi orang yang bisa menjelaskan kenapa penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya. Ini kan banyak sekali ya di komentar saya bertanya mengenai kenapa si Auranti bengkok, apakah bisa sembuh atau tidak gitu. Dan ini juga kebetulan saya udah pernah mengalami, sekaligus juga saya udah cari tahu ke orang-orang penyebabnya dan penanganannya seperti apa. Kita langsung aja ke videonya. Gaskeun! Nah, oke, kita bahas sekarang dari penyebab Auranti bengkok dulu ya. Ini kebetulan di sini untuk ikan bengkok tuh biasanya kebanyakan bengkok di pangkal ekor ya. Dan ini di bagian itu tuh. Nah, ini ekor dan ini depannya sedikit. Nah, itu biasanya ikan yang terjadi kebengkokan itu di situ. Dan penyebabnya itu banyak sekali ya. Yang sudah saya alami itu waktu itu ikan ini nih. Ikan ini pas terkena pinrut juga ini sempat bengkok dan nguncup di atas dengan posisi tubuh set celuk ke bawah. Cuman kebetulan untuk videonya saya nggak keambil waktu itu tuh karena lebih ke panik ya. Panik karena aduh, ikan baru kok udah kayak gini lagi gitu, udah trouble. Jadi fokus aja untuk penyembuhannya. Nah, itu penyebabnya itu menurut pengalaman saya pribadi yang saya alami itu karena ikan sakitnya yang pertama. Ikan sakit, terus kita juga kualitas airnya jelek, ditambah lagi dengan kondisi apa ya, pakan lah, pakan juga bisa berpengaruh. Nah, kenapa saya bilang pakan ya, karena misalkan untuk ikan yang terlalu diberi makan protein yang berlebihan, itu bisa menjadikan tulangnya bengkok, karena untuk penopang badannya itu nggak ada ya. Bisa dibilangnya kan untuk dikasih makan protein tinggi itu mempercepat pertumbuhan, sedangkan kalsiumnya itu tidak dapat gitu. Kalsium itu kan untuk tulang ya, untuk kalau di ikan apa ya, cucuk itu, bukan cucuk sih ya, tulang aja lah, tulang tengah ya, rongkongna gitu. Itu tuh biasanya menjadi penyebab juga. Aduh, jadi bebalepotan kieu euy, naonnya luka tuh. Nah, jadi itu tuh bisa menjadi salah satu penyebab juga dari pakan ya, pakan yang diberikan. Soalnya sempat kejadian juga di teman saya di Aopan ya dulu, dia tuh jual Auranti ke orang, dan di orang tersebut diberi makan ikan lele sehari bisa sampai 5.000-an sehari, 5.000-an sehari, dan berakhir ikannya itu bengkok-bengkok parah ya. Ini ada nih videonya ikannya yang awalnya normal, dan ini kondisi pas ikannya sekarang jadi bengkok. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab utama ya, menjadikan ikan Auranti bengkok. Udah jelas ya, itu kelihatan banget ikannya jadi kayak kris, dan bengkoknya itu bahkan bukan di pangkal tapi tubuhnya itu gagarinjelan gitu, luar leor kayak orai. Nah, itu tuh katanya penyebabnya itu karena diberi makan ikan lele sehari 5.000, sehari 5.000, jadi overfeeding juga bisa sih ya, overfeeding itu termasuknya. Dan untuk penanganannya, bentar, ada lagi satu lagi kita lupa. Dan bengkok itu biasanya ada dua ya, ada bengkok permanen dan bengkok yang tidak permanen. Biasanya bengkok yang bisa disembuhkan itu bengkok Auranti di size di bawah 20 cm ya biasanya. Pengalaman saya juga di bawah 20 cm
ya 20 maksimal lah, itu masih bisa kita bukan diobati ya, diusahakan supaya normal kembali. Dan apabila bengkoknya itu permanen, biasanya terjadi di 20 ke atas gitu, 25, 30. Kalau misalkan udah bengkok kayak gitu ya udah, mau gimana lagi, cuma bisa pasrah aja gitu. Karena kalau udah tua kan, udah gede, sama kayak manusia lah ya, luka anak kecil dan luka anak dewasa itu lebih cepat sembuh luka anak kecil ya. Dan untuk hormon-hormonnya juga masih pada bagus lah kalau anak kecil ya, jadi ya cepat juga lah untuk regenerasinya. Terus ada satu lagi, bengkok dari genetik. Bengkok dari genetik itu biasanya dari kecil itu udah menjadi bengkok ya, seperti yang short body crease, terus short body king. Nah kalau itu udah fix, tidak bisa disembuhkan. Nah kita lanjut ke pembahasan mengenai cara penyembuhan untuk ikan yang bengkok, ikan yang kecil ya. Ini udah saya coba dan alhamdulillah ini ikan untuk kembali normal lagi ya. Ini ikan udah kembali normal lagi, udah mau clearing lagi, tinggal ngembaliin warnanya. Ini warnanya jadi pucet, hitam-hitam gitu, auranti hitam kan aneh. Nah, untuk penanganannya sendiri biasanya ya, untuk tahap yang pertama itu apabila ikannya udah masih mau makan gitu, masih doyan makan dan masih bagus, itu kalau saya pribadi sih yang pasti saya pendekin dulu, pendekin airnya. Ya masih sehat gitu ya, pendekin airnya. Bahkan si airnya tuh saya bisa pendekin sampai cuma 2 kali badannya. Jadi air ikan tuh bener-bener posisinya tuh di air tuh dangkal banget gitu. Nah itu untuk langkah yang pertama, pendekin air ya. Langkah yang kedua juga, kalau misalkan kita nggak mau pendekin air, bisa kita kasih arus untuk di tanknya. Cuman arusnya itu ya arus yang bukan dari atas nih, bukan kayak gini nih, bukan dari top filter ya, tapi arus yang nembak supaya si aliran airnya tuh muter-muter dan membuat ikan aktif, bisa maju-maju gini kan, dengan posisi air yang tidak terlalu tinggi juga, cuman nggak se ekstrim yang sampai 2 kali badannya. Paling saya kasih setengah kalau misalkan saya kasih arus gitu. Dan untuk pakan saya kurangi dulu ya, untuk pakan yang mengandung protein tinggi, bahkan bisa saya puasakan dulu gitu kalau untuk penyembuhan ikan auranti bengkok. Dan untuk waktu penyembuhannya itu nggak bisa ditakar berapa lamanya ya, karena ya namanya juga mengobati lah, ada yang cepat ada yang lama gitu. Paling cepatnya juga berapa lama ya, saya nggak bisa takarah kalau itu mah, takutnya salah gitu. Ini kan berdasarkan pengalaman saya aja gitu. Nah setelah itu saya paling puasakan, dan per 4 hari atau per 3 hari saya kasih makan juga cuman untuk isi perutnya aja biar nggak terlalu lapar ya. Karena kan kalau puasanya sampai dengan ekstrim saya juga kasihan gitu, saya nggak mau nyiksa ikannya juga gitu. Nah paling untuk penanganan yang saya lakukan segitu sih. Kebetulan juga waktu itu ada subscriber Kamar Sato yang bertanya di DM ya, menanyakan masalah auranti bengkok, dan saya coba kasih saran, bukan saya mengajarkan ya, saya kasih saran seperti yang saya sebutkan barusan. Dan alhamdulillah itu selang cuma 2 minggu kurang sih, ikannya normal kembali dan ikannya sehat kembali. Semoga untuk kalian yang aurantinya bengkok bukan karena genetik ya, bisa cepat sembuh dan menjadi auranti yang cantik lagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus support channel kita. Tanpa kalian kita bukan apa-apa, dan saya doakan supaya rezeki kalian selalu lancar. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa tersenyum dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Sok.